Shalom. Hari ini kita telah ditebus Tuhan, untuk itu kita patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baiklah, kita sebelum mulai ibadah, kita satukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Hari demi hari kami melewati dengan kasih-Mu, dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, yang kami boleh ada hari ini oleh karena kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memberikan puji-pujian, persembahan dan penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk dapat hadir dalam hadirat-Mu, sehingga kami menerima sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih juga Tuhan, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati juga jemaat yang saat ini menuju ke tempat ibadah ini tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini bersorak-sorai dan menerima berkat-Mu, yaitu berkat firman Tuhan yang kami dengar nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat, saya untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Terima
Haleluya. Hanya Tuhanlah yang ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Karena salibnya juga kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami dengan jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan puji-pujian ini di dalam hati kami, di dalam sanubari kami. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau telah memberi kuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi yang mau diberi kuasa untuk menyanyikan pujian ini, mari sama-sama katakan amin. Jemaat saya waktu berdiri. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus.
Biarlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu air-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah rasa rindu, mengalirlah di tempat ini, Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus, penuhilah kami. Kami tidak meminta roti, kami tidak meminta ikan, tapi kami meminta Roh-Mu ya Tuhan dicurahkan bagi kami. Kami meminta di dalam nama anak-Mu yang bangkit dari antara orang mati, dalam nama anak-Mu Yesus yang mengalahkan maut, di dalam nama anak-Mu Yesus yang hidup dari benih Roh Kudus, Roh yang di dalam Yesus Kristus. Itulah Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami hari ini. Engkau menjamah kami, Engkau yang menguasai atas pikiran kami, kekuatan dan akal budi kami. Biarlah Roh Tuhan mengurapi semua kami hari ini. Lepaskan pikiran kami dari segala belenggu dosa. Bebaskan hati kami dari segala dosa dan segala keinginan daging. Tuhan, bersihkan hati kami hari ini dengan firman-Mu, supaya kami menjadi pohon anggur yang berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan jiwa kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami. Kepadamu kami sangkal segala keinginan dunia, keinginan daging kami. Di dalam nama Yesus, jamahlah setiap kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus, pulihkanlah kami, baharuilah kami. Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, Roh Kudus penuhilah kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya bersyukur hari ini kita hadir di tempat ini. Jangan sia-siakan hari ini saya akan berkhotbah hebat, karena firman Tuhan yang hebat. Nah, mari kita tarik nafas dulu. Nah, hati lega, hati tenang, hati sukacita. Amin. Walaupun ada utang. Oke. Nah, saudara, kita abaikan dulu semua yang di dunia ini. Ya, kemarin ada kesaksian sampai 2 jam.
tapi saya nggak sempat habis, baru seperempatnya. Kesaksiannya begini saudara, ada seorang anak Manado, bapak lah, udah kira-kira 5 tahun di atas saya umurnya. Umur dia 8 bulan, mamanya meninggal. Dan umur dia 13 tahun atau 14 tahun bapaknya meninggal. Nah, dia lahir dari istri yang kedua dari bapaknya. Istri yang pertama bapaknya dulu meninggal, terus bapaknya kawin lagi. Nah, inilah istri yang kedua. Istri yang kedua ini melahirkan anak ini, saya lupa namanya, tadi saya sempat ya, karena kemarin ada banyak kesaksian saya dengar. Nah, saya tertarik ini. Ya, umur 8 bulan mamanya meninggal. Ketika dia bukan 13 tahun, sorry. Ketika dia umur kelas 3 SD, bapaknya meninggal. Nah, dia diadopsi oleh keluarga. Pertama dari bapaknya, dan dia tidak sampai tamat. Janji mau disekolahkan, tapi hanya sampai kelas 5 SD. Kemudian dia pergi ke pihak mamanya, ke pihak dari keluarga ibunya. Ke pihak keluarga ibunya, akhirnya dia disuruh kerja di kebun cengkeh. Karena itu bekerja, dan dia jatuh sakit, bla bla bla, singkat cerita lah. Kemudian dia udah merantau kemana-mana. Manado akhirnya dapat kerja di kantor lurah. Disuruh mengisi formulir, ternyata dia hanya tamat SD. Nah, saudara, saya belum tahu cerita selanjutnya, nanti saya akan lanjutkan lagi. Cuma di kesaksian ini ditulis, seorang anak tamat kelas 5 SD bisa menjadi seorang ahli mesin di Jepang. Itu yang membuat saya menarik. Seorang yang hanya sampai di kelas 5 SD bisa menjadi seorang ahli mesin, bukan di Indonesia, tapi di Jepang. Nah, saudara, nanti saya akan lanjutkan kisahnya. Saya akan nanti kalau saudara mau cari juga bisa cari di Miracle TV. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya ingat cerita tentang kita khotbah saya tentang minggu lalu, yang akhirnya Yusuf itu bisa menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Padahal Yusuf juga pernah menjadi seorang budak di rumah Potifar. Yusuf juga tahu bagaimana banting tulang, bagaimana jadi budak, bagaimana jadi bawahan, bagaimana jadi suruhan, bagaimana nggak dikasih makan, bagaimana dipaksa kerja. Karena Yusuf mulainya dari budak. Orang yang mengandalkan tenaga, orang yang mengandalkan otot. Saudara tahu, kalau orang bekerja dikasih cangkul, dengan orang yang bekerja dikasih laptop, mana yang banyak gajinya? Nah, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Yusuf juga pernah mengalami. Saya bukan merendahkan pekerjaan kita. Tapi maka tadi saya saksikan orang yang tamat SD kelas 5 pernah menjadi buruh, pernah mengkebun cengkeh, pernah mengambil kayu di hutan, ya, semua kerja berat pernah dilakoninya. Tapi dia bisa menjadi seorang ahli mesin di Jepang. Bagaimana ceritanya? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kelebihan kita hari ini? Ya, di dalam tubuh kita ini ada tubuh, yaitu daging jasmani, yang diambil Tuhan dari tanah. Setelah daging dan tanah, ada jiwa. Itulah pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Nah, setelah jiwa di dalam hidup kita ini ada roh. Nah, roh inilah yang orang Kristen harus memahami. Saya akan khotbah dari satu poin ini aja. Kalau sempat nanti saya cerita tentang jiwa. Ya, saudara. Makanya orang yang bekerja dengan jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dikasih laptop besar gitu. Tapi ada orang yang bekerja dengan roh. Nah, kenapa kelas 5 SD bisa jadi ahli mesin di Jepang? Di mana letak kelebihan? Dulu dia seorang pekerja cleaning service di kantor lurah, sempat juga. Dari cleaning service di Departemen Tenaga Kerja sempat. Saya sampai di situ baru saya dengar kisah hidupnya ini.
Setelah dari Deknaker itu saya nggak tahu, mungkin di situ dia dapat kesempatan ke Jepang atau apalah. Tapi nggak mungkin juga dia bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris saja nggak bisa. Tapi nantilah. Jadi saudara, nah saya mau coba, makanya tadi saya suruh kita tarik nafas ini. Amin. Karena ya saudara, karena kita tidak menerima roh dunia. Mari kita katakan dulu, saya tidak menerima roh dunia. 2, 3. Saya tidak menerima roh dunia. Atau lebih pasnya gini, saya akan menolak roh dunia. 1, 2, 3. Saya akan menolak roh dunia. Saya hanya menerima roh Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya hanya menerima roh Allah. Saudara yang dikasih, ini Allah. Saudara, saya pernah main badminton. Badminton kami kan ganda. Ada teman saya yang pintar, saking sombongnya bilang begini, pernah berlawan gitu, alah kau itu, kalau misalnya saya kasih contoh ya, kalau Alan dengan Ulon lawan aku, tidak perlu orang hebat kawan aku, kata si kawan saya ini, kata si Wadi, memang pintar dia, pemain korban, cukup sendal jepit aja kawan aku bisa menang. Kelihatan sombong dan menghina orang, ya kan? Nah, saya mengerti saudara. Baru saya ngerti sekarang. Saudara, Tuhan bilang begini, saya punya roh. Kau punya apa? Kau punya tanah? Enggak apa-apa, tanah. Berhargakah tanah? Bagi Tuhan terserah. Mau dikasih tanah, mau dikasih batu, mau dikasih kayu, mau dikasih yang jelek dari tanah sekalipun, akan hidup karena roh Tuhan. Amin. Allah tidak peduli mau dikasih karet, yang penting aku hembuskan rohku, tanah bisa hidup. Nah kan tanah ini yang terendah ini. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun dimanapun bagi roh itu dipasangkan, mau dengan mimbar ini, mau dengan keramik ini, mau dengan tanah, mau dengan pasir, semua yang tidak berarti, semua yang tidak berharga itu, semua yang tidak ada nilainya itu, ketika dimasuki roh Allah jadi hidup. Percaya? Percaya nggak? Nah, kita ini dari mana? Dari tanah. Tuhan tidak peduli mau dari kertas, mau dari berlian, mau dari emas. Itu makanya saya ambil perumpamaan teman saya tadi, karena dia pintar dan semua lawannya itu tidak ada yang sepintar dia. Dia bilang begini, sendal jepit aja kawan aku di sini, berdua kalian sana, saya akan pastikan akan menang. Karena kemampuannya, dia tidak memandang sendal jepit, tidak perlu sendal, hanya duduk aja. Atau dibilangnya gini, anak Mempora inilah, ada kawan kami gelarnya Mempora dan olahraga, yang masih lebih kecil, masih 5 tahun, itu aja kawan aku di sini, cukup servis saja. Karena tidak memandang tanah ini, saudara. Nah makanya, saudara pernah melihat mayat, matanya masih ada kan? Bisa melihat? Nggak bisa. Karena mata itu dari mana? Dari tanah. Orang mati masih ada telinganya, bisa mendengar? Nggak bisa. Karena telinganya juga dari tanah. Ya, orang mati masih punya mulut, masih bisa bicara? Nggak bisa. Jadi yang membuat bicara, yang membuat telinga mendengar, yang membuat mata melihat siapa? Kalau roh. Jadi ketika roh itu meninggalkan tanah ini, yang nggak ada lagi nilainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya tadi saya katakan kita menerima roh Allah. Amin. Kita menerima roh Allah. Mungkin kita nggak tamat SD, mungkin kita nggak tahu membaca. Bukan berarti hidup kita nggak bisa diangkat oleh Tuhan. Bukan berarti hidup kita nggak bisa diperlengkapi oleh Tuhan.
Dan kalau memang tidak terjadi, yang salah apa? Roh kita tidak pernah bersekutu dengan roh Tuhan. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sekarang kita kebaktian malas, atau kebaktian ngantuk, atau malas ngangkat tangan, atau malas bersuara, atau malas memuji Tuhan. It's okay. Pertanyaan saya, tanpa tubuh, tanpa mata, tanpa tangan, dan tanpa mulut, roh kita itu bisa nggak memuji Tuhan? Nah, bisa? Bisa atau tidak? Nah, kau takut jawabnya. Saudara, tanpa ngangkat tangan, tanpa lompat-lompat, tanpa mulut bersuara, roh kita bisa memuji Tuhan. Karena tubuh tanpa roh adalah mati. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. 23 atau 24? Lihat sendiri. Coba 23 dulu. Ayat 22 coba. Mundur ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 24. Jalankan ayatnya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, kita ulang ya semuanya sama-sama. Yohanes 4:24. 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, roh ini saudara adalah satu kemampuan, satu potensi, satu kapasitas. Yang terbaik dari kita itu roh. Ya, roh ini harus dibawa untuk menyembah Allah. Tidak ada alasan, harus. Amin. Nah, saudara, kalau Allah mau mengembangkan potensi kehidupan kita, ya, Allah mau memakai kehidupan kita. Itu makanya tadi saya sampaikan, saudara, ada orang yang bekerja dengan otot. Yusuf juga pernah bekerja dengan otot. Si kesaksian orang Manado tadi juga pernah bekerja dengan otot karena hanya tamat kelas 5 SD. Dia tahu gajinya berapa, upahnya berapa. Ada orang yang bekerja dengan otak. Dia punya skill. Dia sudah strata 1. Dia sudah bikin skripsi. Dia bisa komputer. Ya, dia punya gaji lebih baik. Nah, saudara, itu bicara tentang jiwa. Amin. Pikiran, perasaan, keahlian kita itu bicara tentang jiwa. Tapi potensi manusia yang terbesar ada pada kemampuan roh yang diberikan Allah di dalamnya. Itulah Yusuf, itulah kesaksian tadi. Hanya tamat kelas 5 SD, dia bisa menjadi seorang ahli mesin, bukan di Indonesia, tetapi di Jepang. Yusuf yang dipungut, yang bekerja di rumah budak, di rumah Potifar sebagai budak, kemudian masuk penjara selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu kepala penjara menyuruh Yusuf bekerja membantu dia, sehingga firman Tuhan berkata,
kepala penjara itu tidak lagi mengurusin para narapidana karena sudah diserahkannya sama Yusuf. Ternyata Yusuf bisa. Itu dia bekerja dengan kemampuan jiwa. Nah, ketika Raja Firaun memanggil Yusuf dari penjara untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Raja Firaun mengalami mimpi buruk, mimpi yang sifatnya krisis. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan, akan terjadi 7 tahun kelaparan. Nah, saudara, akan terjadi sebuah bencana, akan terjadi sebuah musibah. Nah, Yusuflah yang tampil di depan Raja Firaun untuk mengartikan dan sekaligus memberikan jalan keluar dan sekaligus menjadi berkat supaya bangsa yang besar ini bisa melewati 7 tahun kelimpahan dan terlebih lagi bisa melewati 7 tahun kelaparan tanpa ada yang mati. Hidup ini, dunia ini sekarang sedang krisis. Akan ada krisis berikutnya. Saudara, ya, walaupun pemimpin kita bukan Kristen seperti Firaun, dia tidak Kristen, tapi Tuhan memberi mimpi kepadanya. Walaupun Malaysia pemimpinnya bukan Kristen, nah walaupun siapapun pemimpinnya tidak peduli agama, karena memang pemimpin atau presiden itu wakilnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita harus pahami itu dulu, saudara. Ya, jadi Firaun walaupun dia bukan percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih mimpi, pemberitahuan, nubuat akan terjadi suatu hari nanti, akan terjadi musibah. Saya yakin, saudara, sampai hari ini Tuhan masih bicara sama pemimpin. Cuma pemimpin kita tidak memahami, tidak peka. Nah, Firaun menjadi peka karena mimpi itu 3 kali. Udah mimpi lagi. Udah mimpi kedua, mimpi lagi. Besok mimpi. Setiap kali dia bermimpi, 3 kali beruntun mimpi itu masuk. Saudara, sehingga dia mengerti, wah, ini semacam pertanda, ini semacam sinyal. Apa artinya? Dia tanya semua orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu di lingkungan kerajaan. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu. Dan Raja Firaun frustrasi. Pertanyaannya, dari seluruh orang yang hadir di kerajaan itu, cuma 1 orang yang bernama Yusuf, yang nasibnya sangat buruk, diambil dari keluarganya, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak. Orang yang tidak punya masa depan. Semua saudara-saudaranya melemparnya ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak. Apakah berakhir nasib buruk? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah akan menjadi masa depan yang suram? Ya, nanti saudara bisa cari kesaksian tadi. Mungkin saudara punya waktu, saya mungkin nanti baru malam bisa mendengarnya. Cari kesaksian yang saya bilang tadi di Miracle TV. Seorang yang tamat kelas 5 SD bisa menjadi ahli mesin di Jepang, di Miracle TV YouTube. Tapi itu panjang, 2 jam kesaksian. Nah, saudara, ya, jadi roh, makanya tadi saya pastikan, kita tidak menerima roh dunia, kita menerima roh Allah. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya Pak Pendeta? Cara yang pertama, ketika engkau menyembah Tuhan, libatkan rohmu. Jangan ngantuk di gereja. Jangan saudara cari kesibukan lain dengan HP di gereja. Saudara, saya lebih senang begitu masuk gereja, oke, walaupun kebaktian belum mulai, mari kita coba baca Alkitab. Iya, kita gunakan kesempatan itu. Begitu kita sampai di gereja, ini roh kita harus menyala,
harus hidup. Ya, jangan begitu masuk gereja muka udah murung. Kalau lama lagi kebaktian. Saudara yang dikasih, jangan begitu sampai ke gereja langsung merasa enggak nyaman lah, enggak enjoy lah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini masih mendingan di gereja kita. Kalau di Jakarta orang datang hanya untuk dengar khotbah aja. Begitu habis khotbah langsung boom. Ya, sibuk. Nanti takut terlambat, ada urusan lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ke potensi kita. Makanya roh Allah itu mau dipasangkan dengan tanah, mau dipasangkan dengan pasir, mau dipasangkan dengan batu, kerikil, daun, tidak peduli. Tidak peduli. Karena yang hebat itu rohnya, bukan tanahnya. Yang hebat itu roh Allah. Amin. Makanya ketika saudara kesini tanpa menyembah Allah dalam roh, saudara pikir Tuhan mau? Karena cuma itu yang dari Tuhan. Tubuhmu dari tanah, Allah tidak membutuhkannya. Tubuhmu dari tanah, Allah tidak perlu. Kalau begitu roh itu dari tubuh, kita jadi bangkai. Walaupun saudara jenius pembuat apa? Bisa menciptakan pesawat, engkau bisa menciptakan apapun semasa hidupmu. Begitu mati, Pengkhotbah bilang, apa bedanya mayat manusia dengan mayat binatang? Apa bedanya? Sama-sama jadi enggak. Materi kita dengan kambing sama. Kambing dikubur jadi tanah, kita dikubur jadi tanah. Apa hebat? Makanya Tuhan bilang jangan sombong. Terus manusia merasa hebat karena dia bisa beli cincin mahal, dipasangkan di tubuhnya ini. Sedangkan jiwanya tidak punya perhiasan, rohmu tidak punya keperhiasan. Engkau bisa beli baju mahal, ya, bisa beli baju mahal. Saya pernah lihat David, karena dia jualan, dia emang jualan baju-baju yang begitu. Satu kaos oblong aja 800.000. Tulang mau enggak David kasih? Ah, kau jual aja ya, itu jangan kau kasih sama tulang. Ya, saudara, saya dikasih merek bumbuji yang 200.000 aja udah mahal rasanya. Saya kalau cari baju kaos ini berapa? Ini 350 Pak. Satu untuk Enos, satu untuk saya, satu untuk Benaya. Saya pernah lihat lewat sambil bawa mobil 300.000 Pak. Baik. Baju olahraga kan, ada baju MU, baju apa? Yang mana yang 300? Yang ini Pak. Satu untuk saya, satu untuk Benaya, satu untuk Enos. Begitu dikasih 800.000, kaget, kambuh mah. Saudara, terus ya kita lihat artis-artis tunjukkan rumahnya, terus tunjukkan apa, mobilnya, Lambo, terus tunjukkan rekeningnya. Saudara yang dikasih itu oke lah, dunia, karena engkau menerima roh dunia terserah. Tapi saya tidak mau menerima roh dunia. Amin. Amin. Ternyata itu kenapa orang membanggakan dunia? Karena dia menerima roh dunia. Engkau merasa bangga punya mobil lebih baik dari orang, engkau tidak menerima roh Allah. Kalau engkau menerima roh Allah, ku jual mobil ini ya, ku kasih sama orang miskin. Nah, itu roh Allah. Amin.
Betul nggak? Seperti yang dikatakan Yesus sama orang muda yang kaya. Kau bilang aku baik, hanya satu yang baik. Kau bilang kau mau masuk kerajaan sorga, oke, pulang, jual harta, kasih orang miskin, ikut saya, punya harta di sorga. Nah, itulah orang yang menerima roh Allah. Itu hukumnya, amin. Ya, jangan gara-gara kita punya sepatu lebih mahal, duduk kita goyang-goyang, kita antuk-antukkan lagi ke kursi sebenarnya. Apa yang begitu? Oh, rupanya sepatu. Ya. Kalau ada merasa bangga dengan apa yang dipakai jasmani, kalau ada yang merasa bangga dengan fasilitas jasmani, saya pastikan, maaf, engkau tidak menerima roh Allah. Itu saya pastikan roh dunia. Halo? Ya. Jangan kita bilang mau terima roh Allah, sedangkan kita bangga dengan segala keduniawian. Roh Allah itu mau dipasangkan dengan tanah, nah masalah ada pilih-pilih. Mau daun, mungkin waktu pertama kali mau diciptakan manusia ini, mau daun yang dipakai, Tuhan juga tidak peduli. Amin. Iya. Nanti tubuh kita kembali ke tanah kan? Amin. Iya, jangan saudara tidak mau pula. Tidak mungkin kita jadi mumi. Iya, mau hidup 1000 tahun. Terus kita masuk surga. Terus ganti bagaimana di surga Pak Pendeta? Ya terserah Tuhan lah. Kalau di bumi roh dimasukkan ke tanah, tanah bisa jadi manusia. Di surga nggak tahu nanti apa materinya. Apakah tanah lagi? Apakah daun? Apakah bambu? Apakah kayu? Yang penting rohnya. Amin. Sekarang roh itu sudah saudara pakai enggak untuk menyembah Allah? Supaya kita punya potensi. Nah, tadi orang bekerja dengan otot, UMR gajinya. Orang yang bekerja dengan otak lebih bagus gajinya. Ada lagi, terakhir, orang yang bekerja dengan otoritas, dia tinggal seperti Yusuf. Yusuf bekerja jadi budak, pakai otot pernah dilakoninya. Bekerja dengan pikiran pernah dilakoninya waktu dia di penjara jadi asisten kepala penjara. Bekerja menjadi seorang pemimpin petinggi setelah Firaun, dia bekerja dengan roh. Karena Firaun sendiri yang bilang, mana ada orang seperti ini, mana ada orang seperti Yusuf. Ayo, Kejadian 41 ayat 42. Ya. Jadi Firaun tidak menilai bahwa Yusuf pernah jadi budak. Sorry, mundur lagi, coba ke 40. 39. Ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Sudah tahu ilmu yang paling tinggi apa? Takut akan Tuhan, bukan fisika. Apakah ada ahli fisika di sekitar Firaun? Apakah ada ahli hukum di sekitar Firaun? Ada. Semua ahli komplit. Presiden aja punya tim ahli yang lengkap. Kapolri saja punya tim ahli. Wakil presiden juga punya tim ahli. Bahkan gubernur kita, mantan gubernur DKI Anies Baswedan yang lulusan PhD, PhD itu orang pintar katanya. Nah, saya belum pernah lihat dia ada pintar. Ya, berapa TGUPP-nya? Ahok dulu hanya sarjana S1. Tenaga TGUPP Ahok berapa orang?
7 orang, dipangkas jadi 5. Untuk percepatan pembangunan masuk bla 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 bla, hebat ini. Masuk Anies Baswedan, PhD, setara dengan S3, mantan rektor. Berapa tim TUGPP-nya, TGUPP-nya? 70 lebih. Kok banyak amat? Saudara, ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, berapa TGUPP? Tidak ada. Berapa tim ahli yang ada di sekitar Raja Firaun? Saya tidak tahu. Tapi banyak. Tapi ketika Yusuf jadi seorang Perdana Menteri dengan krisis yang akan terjadi 7 tahun kelaparan, dia tidak perlu tim ahli. Walaupun dia tidak tamat kelas 5 SD, karena dia punya roh. Amin. Nah, roh yang di dalam kamu lebih besar dari segala krisis dunia ini. Makanya saya bersyukur hari ini kita nggak usah banyak-banyak ke gereja. Yang penting saudara hari ini ke gereja, saudara bisa menangkap firman ini masuk dalam roh. Amin. Ya. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi. Saudara tahu, roh yang di dalam diri Yusuf bisa membuat akal budinya, kebijaksanaannya itu apa? Jiwanya maksimal. Ya, terus tidak ada orang yang berakal budi, tidak ada orang yang bijaksana seperti engkau. Gak ada tandingannya, tidak ada duanya. Terus ayat 40. Ayat 40. Ayat 40 itu 39. Wah, lihat. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada apa? Garis bawahi kata apa? Perintah. Ini orang yang bekerja dengan otoritas. Amin. Inilah orang yang bekerja dengan otoritas. Orang yang punya roh Allah, dia bekerja dengan otoritas. Saudara, engkau yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya takhta inilah perbedaannya. Siapa yang bekerja dalam diri Yusuf ini? Roh Allah. Amin. Jadi makanya kalau Tuhan memberkati kita, engkau akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Amin. Siapa di sini yang mau jadi pemimpin? Amin. Mau jadi bos? Tuhan bilang apa? Hendaklah menjadi pelayan. Engkau mau jadi pemimpin, hendaklah engkau menjadi pelayan. Kalau engkau mau menjadi tuan, mau jadi bos, hendaklah engkau menjadi hamba. Pertanyaannya, Yusuf pernah jadi hamba enggak? Pernah. Orang yang kesaksian tadi yang tamat kelas 5 SD itu pernah jadi hamba enggak? Pernah. Saya dulu pernah jumpa dengan warga Kampung Bolon, anak adiknya masuk penjara. Dia tenaga ahli yang ditempatkan RAPP, perwakilan RAPP di Singapura. Jadi kantor mereka yang di Singapura, dialah pimpinannya. Dia nggak tamat S1. Saya kenal dengan dia 2003 ketika mencari adiknya masuk penjara. Dia tamat SMA. Tamat SMA dia mau khusus komputer. Khusus komputer yang setahun 3 bulan yang gitu-gitu. Nah, karena uangnya pas-pasan, dia cari khusus komputer yang paling murah. Belum selesai khusus komputernya yang murah ini tutup, bangkrut. Tutuplah, akhirnya tidak selesai. Tidak selesai ya, dia kembali lagi kerja bantu orang tua.
Satu hari di pasar dia ketemu dengan yang punya khusus komputer yang tutup tadi. Dia bilang, saya dapat informasi, saya dapat mau nggak kau khusus komputer ke Jepang? Oh, maulah. Diurus syarat-syaratnya semua, dites, lulus dia, sekolahlah dia di Jepang komputer. Saya nggak tahu berapa lama. Selesai dari Jepang, dia pulang ke Indonesia, nganggur. Itulah dia melamar di Indorayon. Masukkan lamaran ke Indorayon, diterima di Indorayon, dan tidak lama Indorayon pun tutup karena merusak lingkungan. Tutup Indorayon. Kok beginilah nasib. Ikut khusus komputernya tutup, ya kan? Begitu masuk kerjanya pun tutup. Saudara, kemudian dari situ dia pindah, dia coba ke RAPP karena satu owner, diterima dia di RAPP. Ya, dari RAPP inilah kemudian dia dikirim ke Singapura. Sampai di Singapura dia menjadi pimpinan kantor cabang. S1. Saya bukan merendahkan kita tidak mesti S1, tapi selagi ada roh Allah di sini, ada potensi yang mau dipakai Tuhan. Amin. Nah, makanya jangan malas kebaktian. Kalau mau kebaktian, pakai roh. Pakai roh kita. Anak-anak kita juga ajar. Kalau mau kebaktian sungguh-sungguh, jangan main-main. Nanti udah kepepet baru minta tolong, udah mau tes baru minta Tuhan kasih aku hikmat, Tuhan kasih aku kepintaran. Kebaktian main-main. Tuhan, Pak Pendeta apa? Aku mau ikut tes. Doakan ya biar lulus. Baru nanti ya Tuhan berhikmat, Tuhan beri kepintaran. Oh Roh Kudus, Engkau penolongku, tolong ya. Itu gaya apa itu? Tidak perlu saudara minta tolong sama Tuhan. Kalau roh Tuhan ada padamu, ada kemampuan Allah yang besar dalam dirimu. Dari mana tahunya? Dari setiap engkau menyembah Tuhan, di situ ketahuannya. Apakah ujuk-ujuk Yusuf, Tuhan kasih aku kesempatan dapat gerak? Enggak, Allah sendiri yang memanggil Yusuf dari dalam penjara. Allah sendiri yang mempromosikan. Mata Tuhan yang dipakai Tuhan itu juga yang dipakai Firaun untuk mencari Yusuf yang tersembunyi dalam kamar penjara sekalipun, yang ditutup dengan pintu besi, yang berlapis-lapis dengan tembok yang besar. Mata Tuhan tetap bisa tertuju ke situ untuk mengangkat orang yang rohnya dipakainya untuk menyembah Tuhan. Amin. Sekalipun dibatasi oleh laut, oleh pulau, oleh apa saja. Ya. Nah, makanya buat anak yang dari Papua, saya punya teman di Nabire, punya yayasan anak panah. Ya, seorang anak Tuhan dari Kanada, ketemu istri di Kanada. Orang Indonesia tinggal di Kanada. Masuk ke Papua tahun 88. Satu tempat tinggal dengan babi, satu rumah dengan babi. Ya kalau saudara mau nengok orang Papua gendong babi, ya kan ya. Bayangkan saudara, dari Kanada. Ini orang Indonesia dulunya di Jerman, habis Jerman ke Kanada, menikah, hidup udah gimana lah hidup di Kanada itu. Tahun 88 masuk Papua dengan niat ingin membangun SDM Papua. Sampai sekarang dia bertahan. Ya, dan banyak anak-anak Papua yang sudah bisa jadi S3, kuliahnya di London, kuliahnya di Amerika, dia bikin. Hebat ya. Kalau tidak ada orang yang penuh dengan roh, siapa yang mau? Dari Kanada masuk ke Papua, satu rumah sama babi. Makanya kita ini jangan sombong, karena tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Amin. Kalaupun kita punya mobil, enggak juga, jangan sombong.
Kalau kita merasa bangga dengan segala dunia, kita merasa baju kita lebih mahal. Ya, baju saya ini dikasih. Semua batik-batik saya buka cerita ya, istri saya. Semua baju-baju kami yang seragam sama istri dikasih. Termasuk yang dipakainya itu sekarang beda sama saya. Itu juga dikasih. Atau saya dikasih baju ini, satu hari saya lihat di TV. Seorang anggota dewan Bambang Susatyo memakai baju persis kayak gitu. Saya bilang, itu ketua DPR pakai baju sama. Bambang Susatyo DPR RI ke DPRD. Dulu ya waktu dia DPR, sekarang MPR. Kan baju ini udah lama potong. Saya ingat ini dikasih waktu saya ke Cirebon. Berarti orang yang memberi ini mungkin sama bagus juga baju yang dikasihnya ya. Saya bilang. Jadi saudara ini juga dikasih. Terus apa yang mau kita banggakan? Kalau ada rasa bangga, ada rasa lebih terhormat, lebih baik, lebih hebat hanya gara-gara dunia, berarti kita menerima roh dunia. Nah, ketika Yusuf menerima roh Allah, di mana itu? Di penjara. Saudara, jangan nanti setelah masuk penjara baru kita menyembah Tuhan. Oh, orang-orang di penjara itu rajin sekarang. Seperti Yusuf Roni, 6 tahun di penjara, selama 6 tahun itu 25 kali dia tamat baca Alkitab. Berarti setahun berapa kali? Setahun 4 kali dia baca Alkitab. Nah kita 6 tahun di penjara 25 kali tamat. Apakah mesti masuk penjara dulu baru baca Alkitab? Jadi saya begini saudara, ketika Yusuf ada dalam penjara, tubuhnya tersiksa, tapi disitulah rohnya sekolah. Rohnya itu sekolah kehidupan. Orang-orang yang dipenuhi roh Allah akan mengerjakan hal-hal yang besar. Amin. Amin. Nah, lihat saudara, ini anak-anak baca, ya. Jangan nanti dikasih komputer nggak tahu. Ya kan? Dikasih buku bahasa Inggris, bahasa apa ini? Jadi nggak dibaca gara-gara nggak tahu. Nah lihat ini, Keluaran pasal 31. Ayat 3, anak-anak yang sekolah. Ya oke lah, kita semua jalan. Nanti Papa Deta ini pilih-pilih, karena kita semua punya roh yang sama. Saya baca ayat 1 dan 2-nya ya. Nanti ayat 3 dan 4 baru kita baca, jemaat baca. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur suku Yehuda. Lihat, telah kupilih, telah kutunjuk, telah kutemukan orang-orangnya. Siapa? Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ngapain? Ayat 3, silakan. Ayat 3 dan ayat 4. 2, 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, saudara tahu keahlian, pengertian, pengetahuan, pekerjaan sumbernya mana? Sumbernya adalah roh Allah. Amin. Ya. Sorry, saya bukan menyediakan sekolah sekuler, enggak. Ini kondisinya bangsa Israel waktu itu. Ini kondisi bangsa Israel setelah 430 tahun menjadi budak. Nah ini kalau kita korban di SDM kan bagus, ya. Nanti saudara bisa jadi berkat lah di SDM, bisa jadi mentor lah gitu. Rekam aja korban saya. Ya, nah telah kupenuhi, kan dimulai apa? Karena ini butuh.
Kita butuh ahli, kita butuh pekerja, kita butuh orang yang bekerja. Nah, sebelum orang itu bekerja, sebelum orang itu punya pengetahuan, Allah memenuhi dia dengan roh. Karena waktu itu nggak ada sekolah. Untuk apa? Ayat 4, baca. Ayat 4, 2, 3. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Terus ayat 5. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam. Kira-kira yang dikerjakannya mendodos gali parit? Sorry, maaf ya, saya bukan menyediakan itu ya. Apakah itu? Ini ada emas, ada batu permata. Siapa yang buat ini? Ini barang mahal. Saudara, saya dulu lihat mama saya masak nasi, bikin donat dengan tepung. Berapa tepung terigu? Berapa sekilo ibu-ibu? 12.000? Segitiga biru. Bikin donat. Kalau ibu-ibu tidak pandai bikin donat, dari tepung terigu aja nggak jadi. Berani nggak dikasih dari tepung yang harganya 60.000 sekilo? Yang kayak tepung donat yang dibikin Jiko. Berani? Nah saudara, berani nggak kita paling pakai mentega dari Blue Band? Makanya kita beli makanan di tempat-tempat itu mahal saudara. Karena menteganya ada 80.000 sekilo, ada yang 150.000. Nah, dulu adik-adik saya, ini maaf saya bukan membanggakan keluarga. Kita tidak akan mungkin bisa mengerjakan dengan bahan yang mahal kalau tidak ahli. Iya kan? Kalau nggak pandai kita bikin donat, terus dikasih bahan dari tepung yang mahal, dari Blue Band yang mahal, terus dari Open yang mahal. Nah udah bikin martabak aja lah dulu. Karena keras pun bantat pun enak. Siapa yang penggemar kue bantat? Kok saya sendiri ya? Kok saya jadi ditanya, Papa kok suka penggemar kue bantat? Inilah tandanya opung dulu. Sebelum pintar bikin kue bantat terus, akhirnya saya suka kue bantat. Begitu kue itu yang jadi, yang enak, kok enggak enak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini ada emas, siapa yang mau mengerjakannya? Ini ada batu permata, siapa yang mau mengerjakannya? Yang dipilih Tuhan yang sanggup mengerjakan emas, batu permata, orang yang dipenuhi roh Allah. Dari roh Allah itulah bisa keluar keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Amin. Sekalipun dia hanya tamat kelas 5 SD, kenapa dia bisa menjadi ahli mesin di Jepang? Dia punya roh, sekalipun dia tidak punya ijazah. Ketika harus mengisi lamaran atau kurikulum atau apalah yang harus diisi syarat-syaratnya, taman apa? Saya masukkan anak saya SD aja ditulis itu tamatan saya apa? Saya bikin itu SMA. Anak saya tanya, Bapak tamat SMA? Iya. Iya kan? Kita masukkan SD aja ditanya pendidikan terakhir orang tua. Iya kan? Coba saudara masukkan anak SD pendidikan terakhir orang tua untuk menulis tamat SD. Tulisan tamat itu pun tidak tahu membacanya. T udah kayak L. Jadi makanya saya kembalikan roh kita itu untuk menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan jangan main-main. Amin. Ya. Anak kita mau sukses nantinya. Sini kau duduk dekat Bapak. Oh lihat Bapak kebaktian. Jangan nanti kau pas mama berdoa kau foto ya. Jangan anak dijadikan juru foto.
ikut dia. Amin. Saudara, nah ini supaya dia bisa menatah permata bisa, emas bisa. Nah nanti anak-anak kita tamat, mau kerja apa? Ini laptop, coba kau kerja dulu, ketik. Saya suruh bikin ngetik laptop bukan garuk kepala. Tidak bisa. Dikasih buku, nih coba kau baca, dibuka begitu dilihatnya bahasa Inggris. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita lihat dalam kitab Ayub pasal 32. Nah saudara, ada dua yang Tuhan bicara tentang roh kita. Nanti tiga ya, supaya kita lihat potensinya luar biasa. Makanya potensi yang luar biasa ini hanya bisa terjadi kalau roh kita bawa menyembah. Yesaya Ayub 32 ayat 8. Ayub 32, sorry, saya salah bilang tadi. Ayub pasal 32. Tetapi sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Makanya Yusuf tahu mimpi Raja Firaun karena dia punya pengertian, punya pemahaman. Allah bicara sama Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf ngerti. Makanya banyak orang sekarang dengar firman Allah tapi tidak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Pertanyaannya, ada roh Allah nggak dalam dirimu? Karena roh Allah akan membuat kita mengerti. Amin. Ya, saudara, waktu saya jadi pembicara kemarin di komite sekolah, seorang bapak bertanya, Pak, setiap kali saya ngajar anak saya ada pertanyaan, saya suruh baca, anak saya tidak ngerti, Pak. Bagaimana supaya anak saya ngerti? Saya bilang, Bu, supaya anakmu mengerti, jangan sekali membaca, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baru dia ngerti. Oh gitu ya Pak. Tapi awak malelo Pak. Aku nih menyetrika, ini menggosok. Habis itu belum lagi sinetron udah nunggu. Makanya malas semua. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus diubah. Makanya orang yang punya Roh Kudus itu, kata Tuhan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Siapa yang suka merenungkan firman Tuhan? Ulang terus, ulang terus. Rohmu pasti cerdas. Baru kita bisa bekerja pakai pengertian. Yusuf bilang, mimpimu apa? 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Bagi orang yang tidak punya pengertian, dasar rakus. Itu congok itu Pak. Akan terjadi orang-orang congok di sekitar Bapak. Kan gitu. Kalau orang tidak punya roh mengerti. Sekarang mimpi Raja Firaun lah. Kan dia mimpi. Apa mimpimu Raja? Iya, Yusuf, kulihat 7 ekor lembu kurus keluar dari sungai. Dan dia memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Tapi walaupun sudah dimakannya, tetap lembunya kurus. Cacingan Pak. Cacing. Bawa dia ke peternakan, itu cacingan itu. Itu kalau orang tidak penuh roh. Kalau saudara dikasih mimpi itu artinya kan bisa macam-macam. Kenapa 7 ekor lembu yang gemuk ini dimakan sama yang kurus? Yang kurus dan gemuk-gemuk itu bukan cacing lagi di perutnya Pak, ular. Selesai tugasku menjawab.
Pertanyaan dari mimpi raja. Mau betul masa bodoh, yang penting dapat gaji. Orang sekarang kan gitu. Gak penting, yang penting dapat gaji. Ini agak lama khotbahnya, enggak apa-apa ya, Sen. Ya. Nah, saudara, terus kok bisa 3 kali berturut-turut? Ya namanya bapak kelamaan tidur. Kan bisa kan? Tapi begitu dibilang 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk, kemudian mimpi ini 3 kali. Kenapa mesti 3 kali? Karena ini pasti terjadi dan segera terjadi. Itu makanya 3 kali. Nah, itu orang yang punya pengertian ngomongnya gitu. Terus kenapa 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor yang kurus tidak gemuk-gemuk? Itu artinya masa kelaparan ini akan lebih parah daripada masa kelimpahan. Terus kenapa mesti 7 ekor lembu, 7 ekor bulir gandum akan terjadi selama 7 tahun? Dia bisa jelaskan itu baik. Kan banyak prediksi, banyak tafsiran. 10 otak orang, 10 tafsirannya. Tapi mana yang dipakai Tuhan? Orang yang punya pengertian. Hanya jawaban dari Yusuf yang benar. Amin. Kau mesti 7 ekor lembu, kenapa gak 5? Kenapa gak 3? 7 ekor itu artinya 7 tahun. Macam lama itu. Iya. Makanya ketika terjadi 7 tahun kelimpahan, setelah itu selesai terjadi 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan ini hanya sampai di 2 tahun pertama kelaparan habis semua. Jadi Yusuf itu bekerja pakai pengertian. Di mana itu? Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian. Amin. Jadi tidak ada yang bodoh di dunia. Tidak ada yang goblok ala marah. Enak aja bilang bodoh. Rohku itu. Ya. Ayat yang kedua, Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Nah, roh manusia adalah pelita Tuhan, bukan pelita iblis yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Mari katakan, rohku ini pelita Tuhan. Rohku ini pelita Tuhan. Ya, terang, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang nggak diketahui. Roh manusia itu pelitanya Allah. Nih, kalau mati lampu ini gelap, keluar kita semua dari tempat ini. Ngapain tinggal di gereja ini nggak ada lampu? Saudara mau tinggal di rumah, bisa tinggal di rumah dan pakai lampu. Engkau perlu lampu. Walaupun di rumah kita tidak ada kulkas, tapi ada lampu masih mau tinggal. Betul kan? Walaupun di rumahmu ada kulkas, ada mesin cuci, ini ada lampu. Saya yakin tidak mau tinggal. Gelap-gelapan lah. Iya kan, sanggung kaki terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, roh manusia itu pelitanya Allah. Begitu dihidupkan, nampak semua. Jelas, tidak ada keraguan-keraguan lagi. Yang terakhir saudara, ini roh manusia. Makanya yang potensi dalam hidup kita itu roh. Iya. Silakan sekolah yang ilmu tidak apa-apa. Tapi ini bagian saya, ini bagian pendeta, ini bagian hamba Tuhan. Bagian matematika itu guru sekolah saudara itu. Ya. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. Dari ayat 2 ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Yang ketiga, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini roh. Ada pengertian, ada keperkasaan, ada pengenalan, ada takut akan Allah. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, masih ada roh sekarang di dalam tubuh ini. Tuhan sudah bilang, walaupun tanah, walaupun pasir, Tuhan tidak peduli. Yang penting roh Tuhan. Amin. Ya, kita tundukkan kepala kita. Mengalirlah Roh Kudus di Efesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohmu, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Bawa untuk menyembah Tuhan. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh yang ditempatkan Allah di dalam dirimu. Roh yang sanggup memberikan pengertian, keperkasaan, hikmat dan kekuatan, keahlian. Haleluya, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh, pulihkanku, semuanya baromu kepada Tuhan. Haleluya, mengalir, haleluya, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Saudara, saya mau kita hadiri. Engkau hadir di sini menyembah Tuhan. Pastikan rohmu juga adalah roh yang menyembah. Haleluya. Pastikan roh kita datang kepada Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih Tuhan, seluruh hidup di altarmu, Kau akan menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati, haleluya, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Haleluya. Dunia akan menghadapi krisis. Akan ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Ada waktu harga naik, ada waktu harga turun. Tapi satu hal saudara, hari ini pastikan bahwa roh yang ditaruh Tuhan di dalam tubuh kita, nafas yang diberikannya, itulah potensi hidup yang kita andalkan. Bawalah rohmu menyembah Tuhan. Itulah pesan dari Tuhan hari ini. Setiap kali engkau berdoa menyembah, setiap kali engkau memuji dan menyembah, setiap kali engkau membaca, merenungkan firman Allah, pastikan itu semua masuk dalam roh. Lakukan itu bersama Roh Kudus. Lakukan itu bersama roh yang diberikan Allah di dalam tubuh yang dari tanah ini. Isi, karena Tuhan pakai roh kita. Kita tidak menerima roh dunia, kita menerima roh Allah. Siapa yang mau menerima roh Allah, angkat tangannya kepada Tuhan hari ini. Roh yang ditempatkan Allah di dalam tubuhku, nafas yang diberikan Allah, itulah yang memberi pengertian, keahlian. Itulah yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat. Itulah yang memberikan kepada kami kecerdasan. Di dalam nama Yesus, itulah kemampuan Allah. Sekalipun roh ini berpasangan dengan debu dan tanah, tapi roh Allah sanggup membuat debu dan tanah ini menjadi makhluk hidup yang perkasa. Tuhan Yesus, kami tidak minta roti, kami tidak minta ikan, kami tidak minta uang. Demi nama Bapa yang di sorga, penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dari emas, yang dari permata, yang dari perak, yang dari benda-benda mahal. Karena roh Tuhan membuat kami memiliki keahlian. Roh Kudus, Engkau roh Tuhan yang bisa mengangkat kami jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau Roh Kudus yang membuat kami naik dan tidak menjadi turun. Di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin.